Wimar Show dengan Luviana menjelaskan bahwa televisi di kita atau di mana-mana saja itu menggunakan frekuensi publik karena frekuensi itu gelombangnya terbatas, harus dibagi-bagi. Lama pemakaiannya 9 tahun gitu ya. Pendapat Anda mengenai ini dan juga mengenai hal-hal lain tadi soal menghilangkan gender bias begitu ya, pasti itu jauh lebih progresif daripada pemikiran pemilik barangkali. Apa bukan karena itu Anda dipecat? Bukan soal kesejahteraan jadi? Jadi ketika saya disuruh mundur itu tanpa alasan. Saya tidak melakukan kesalahan secara administratif maupun secara redaksional gitu. Tapi dalam kelanjutannya saya dianggap bersalah karena saya berusaha mereformasi manajemen. Yang kedua mempertanyakan kesejahteraan. Dan yang ketiga melakukan pencemaran nama baik. Melakukan pencemaran nama baik ini ketika saya melakukan orasi. Jadi setelah dipecat tanpa alasan, saya melakukan orasi di Istana pada tanggal 8 Maret 2012 di Hari Perempuan Internasional. Di situ saya dianggap melakukan pencemaran nama baik perusahaan, nama baik pimpinan, dan merugikan negara. Ini yang saya tidak paham. Dan itu menjadi catatan selanjutnya karena saya mengkritik siaran yang bias gender dan masih banyak. Anda punya penasihat hukum dalam kasus ini? Iya, saya dibela sama 50 organisasi banyak di banget. Indonesia, juga banyak lembaga-lembaga buruh internasional, hampir semuanya memberikan dukungan. Jadi kalau Anda dituduh pencemaran nama baik, apakah pembicaraan Anda di Wimar Show ini bisa digolongkan pencemaran nama baik juga? Iya, kalau saya melihat pandangan Metro TV, ketika saya menceritakan kasus ini pada orang lain, itu sudah melakukan pencemaran nama baik. Gitu, baik secara personal ataupun kepada publik, karena pernah itu ada rahasia tuduhan perusahaan. lebih lanjut dari segi itu? Belum, tapi itu ada di keputusan sidang tripartit untuk buruh. Jadi setelah melakukan proses bipartit, kita sidang tripartit di Disnaker Jakarta Barat, klausul itu muncul bahwa saya melakukan pencemaran nama baik. Dan itu kan yang biasanya digunakan perusahaan untuk menakuti buruhnya biar nggak bicara. Gitu. Ya, saya soalnya memerlukan bantuan Anda untuk khalayak ramai, untuk mengetahui batas di mana kita itu mulai melakukan pencemaran publik dan di mana kita itu berhenti menyuarakan kebenaran begitu. Tentu bukan tujuan Anda dari awal tuh untuk mencemarkan nama. Iya. Anda hanya mencari keadilan. Iya. Sampai sekarang Anda masih merasa on track dalam mencari keadilan itu? Iya. Kami sudah melalui, dalam kasus yang saya alami, kami sudah melalui beberapa tahap. Misalnya tahap pertama adalah kita kan ada diskusi, ada ngobrol, mengapa tidak diterima bekerja kembali gitu kurang lebih. Tidak tanpa alasan. Pokoknya redaksi Metro TV tidak mau menerima saya lagi tanpa alasan. Nah, 1,5 bulan kami melakukan diskusi soal itu, bisa nggak diterima kembali, dan buruh ini kan kayak minta-minta gitu loh untuk dipekerjakan kembali. Padahal saya di situ sudah 10 tahun, belum pernah membuat kesalahan gitu. Terus dulu nggak sering bolos atau terlalu banyak main BlackBerry gitu, enggak ya? Atau selalu memakai seragam? Ya, selalu, jadi konduitnya baik ya? Saya tidak melakukan kesalahan gitu, hanya karena kritis aja, beberapa kali kritis. Tidak ada peringatan juga sebelumnya? Tidak ada, padahal di Undang-Undang Tenaga Kerja ada. Harusnya ada surat peringatan pertama, 2 dan 3, baru kemudian kalau misalnya tidak bisa memperbaiki kemudian di PHK. Ini nggak ada. Gitu. Ada tuh 31 Desember di 31 Januari 2012. 31 Januari 2012. 12. Oh, udah lama ya. Ya. Diberhentikan, terus memang berhenti, nggak dapat gaji lagi sesudah itu. Setelah itu saya dirumahkan, jadi dipindahin ke HRD. HRD kan bukan bidang saya karena saya jurnalis, saya nggak mau, terus kemudian dirumahkan dan mulai di PHK secara sepihak tuh 27 Juni. Jadi sampai sekarang tidak digaji lagi. Sekian bulan tidak digaji dan kalau orang diberhentikan di stasiun TV itu apa ada pesangon atau apa ya, kebijaksanaan lain atau tidak ya? Iya, saya awalnya sama 2 kawan saya yang lain ditawari pesangon, tetapi bukan itu. Yang 2 kawan saya mau menerima pesangon, tapi menurut saya bukan itu, karena buat saya bekerja itu hak dan melawan itu juga hak kita. Gitu. Apa Anda sudah mencari informasi apa Anda bisa dipekerjakan atau mendapat pekerjaan di stasiun televisi lain? Tidak boleh.
Jadi sebelum ada keputusan inkrah dari pengadilan, tidak boleh bekerja di tempat lain. Ini lazim dilakukan oleh perusahaan nakal gitu. Jadi harusnya Undang-Undang Tenaga Kerja kan menyebutkan. Perusahaan nakal tuh yang bagaimana ya nakalnya tuh? Jadi tidak menurut Undang-Undang Tenaga Kerja. Kalau Undang-Undang Tenaga Kerja kan kalau misalnya selama buruh berselisih paham dengan perusahaan harus tetap digaji. Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan itu gitu. Tetapi ternyata Metro TV tidak melakukan itu gitu. Ini lazim dilakukan. Kalau analisa teman-teman buruh ini disebut perusahaan nakal lah, kurang lebih gitu. Jadi stasiun Anda tuh perusahaan nakal? Iya. Oh, terus nggak kebayang orangnya dibilang nakal, itu kan agak serem juga itu pimpinan sana. Nah tapi ada itu, jadi sekarang tidak boleh bekerja tempat lain menunggu ada apa inkrah? Iya, menunggu sampai ada proses pengadilan yang tetap. Oke, kita akan break sebentar, melanjutkan pembicaraan yang sangat-sangat menarik, membingungkan dan mengkhawatirkan. Wimar Show dengan Luviana.